Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di doa pagi yang luar biasa ini. Kita mendekatkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa, kemudian kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita mencari wajah-Nya. Bapa yang di surga, Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, semuanya karena kebaikan-Mu kami bisa menikmati pagi hari ini. Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, kami terbuka di hadapan-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan kasih-Mu. Lawat kami pagi hari ini Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan, hadirat-Mu boleh kami rasakan, dan kami dikuatkan, kami dibebaskan, kami disegarkan kembali. Terima kasih Bapa, Roh Kudus beracara buat kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari sekali lagi jemaat nyanyikan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Yes, Jesus. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan
Kasih-Mu sungguh indah, mengalirlah Roh Kudus dalam hati kami. Lebih lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memberikan ketenangan dalam batin setiap orang yang mendengarkan pagi hari ini. Roh Kudus, beracaralah. Hamba berdoa biar ada ketenangan, ada damai surgawi itu mengalir di setiap rumah-rumah, mengalir kepada setiap hati, setiap telinga yang mendengarkan. Mereka mengalami Engkau ya Tuhan pagi hari ini atau di hari-hari yang lain ketika mereka mendengarkan acara ini. Mengalirlah kuasa-Mu Roh Kudus, mengalirlah kuasa-Mu. Engkau sendiri yang bekerja dan bergerak menjamah setiap hati yang terluka. Biarkan yang haus dan lapar Tuhan Engkau penuhi. Engkau puaskan dahaga mereka, puaskan dahaga setiap orang. Di hari ini Tuhan, di pagi hari ini, biar kami mengalami Engkau, mengalami hadirat Allah. Ada ketenangan, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah. Thank you Tuhan, thank you. Tutup bungkus kami oleh kasih setia-Mu, tutup bungkus kami anak-anak-Mu, semua oleh hadirat-Mu, oleh Engkau sendiri Roh Kudus yang membebat setiap hati dan jiwa. Kami ingin mendengarkan suara-Mu, berkata-katalah, berbicaralah Tuhan. Engkau yang memberikan kemenangan, Engkau yang membukakan setiap jalan. Engkau menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Engkau sendiri yang menjadi penghiburan. Firman-Mu yang menguatkan ya Tuhan. Roh Kudus beracaralah. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom kepada semua yang mendengarkan, saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ya, hari-hari ini kita tahu hari-hari yang memang sangat sulit sekali, yang tidak dapat diprediksi oleh pemikiran manusia, oleh penalaran manusia, bahkan kepandaian manusia pun itu tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita sendiri banyak menanggung keresahan, banyak kita mengalami mungkin masalah-masalah ataupun jawaban-jawaban yang belum ada di dalam hidup kita, pergumulan-pergumulan yang belum selesai, dan itu terus berlanjut dan itu terus bergulir. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya berdoa, saya tergerak untuk membagikan satu firman Tuhan, dan biarkan
ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua ya. Karena ada banyak perkara yang kita sendiri tidak bisa menanggungnya. Kita butuh dan perlu sekali campur tangan Allah. Kita perlu sekali tangan Tuhan yang kuat itu menjamah kita, menggandeng kita. Bahkan kalau kita tidak kuat, kita bisa digendong oleh tangan Tuhan itu. Tangan yang berlubang paku itu tangan yang ajaib, tangan yang penuh kasih. Dia memeluk kita erat-erat. Dia bahkan membelai Bapak Ibu yang memerlukan kasih Allah. Dia memeluk kita di dalam hadirat Roh Kudus. Saya berdoa pagi hari ini biar tangan Tuhan yang ajaib, Dia yang mulia itu turun, Dia yang ajaib itu, tangan yang penuh kasih itu menjamahmu sekarang, menjamah Anda sekarang di rumah Anda masing-masing. Karena itu jangan ragu-ragu ketika ada pergumulan, kita perlu minta tolong. Kita minta tolong datang kepada Tuhan dan kita berseru, jangan putus asa karena tangan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Amin. Nah, pagi hari ini saya memberikan tema di dalam firman Allah doa pagi ini yaitu tangan Tuhan. Ya, judulnya adalah The Hand of God, tangan Tuhan. Kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat ke-6 hingga ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, pembacaan ayat firman Tuhan ini dengan jelas sekali. Karena itu kita perlu sekali datang kepada Tuhan. Banyak masalah yang kita tidak dapat pecahkan sendiri. Jangan tunggu sampai kita babak belur. Banyak orang mengandalkan kekuatan, kepandaiannya untuk dia terus jalan. Dia lupa kepada Tuhan bahwa di dunia ini masih ada campur tangan Allah. Bumi ini masih ada, segala sesuatu ini dibentuk oleh tangan yang tidak kelihatan itu. Tangan yang sekarang menjamah saudara dan saya, itu yang membentuk bumi. Maka segala sesuatu ketika kita itu menyerahkan sepenuhnya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, tangan itu pula yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, kalau kita amati di dalam ayat yang kelima, kita bisa pasal kelima ayat yang keenam, kita bisa belajar sesuatu. Ayat 6 itu bunyinya demikian, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang pertama kita bisa belajar, tangan Tuhan itu kuat dan penuh kuasa. Caranya gimana kita bisa mengalami tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa itu? Tidak lain adalah rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan tersebut. Kita harus belajar submit. Kita harus belajar menundukkan diri di bawah tangan Tuhan. Tidak mungkin kita ini ditinggikan kalau kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Ayat yang selanjutnya itu kan supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Itu ada waktunya. Memang kita harus lewati pergumulan ini. Dan itu jalan-jalan yang kita sendiri tidak tahu bagaimana ya jalan keluar dan penyelesaiannya. Tapi percayalah, Tuhan itu tangannya luar biasa. Dia punya kuasa, dia bisa membalikkan setiap keadaan. Contohnya cerita, kalau kita baca di Alkitab itu ada kisah Ratu Esther. Bapak Ibu mungkin banyak yang tahu. Di mana Haman itu mau mencelakakan, mau membantai, membunuh seluruh bangsa Israel. Maka apa yang terjadi? Esther
memberikan perintah kepada seluruh Israel, bahkan binatang-binatang itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan tangan Tuhan. Mereka bahkan berpuasa 3 hari lamanya, tidak makan, tidak minum. Ini memang berbicara mengenai berpuasa, tapi bukan hanya itu saja, tapi ini merupakan sikap hati. Sikap hati merendahkan diri benar-benar di bawah tangan Tuhan. Demikian juga dengan Raja Yosafat yang dia terjepit, mau dikepung, mau dihancurkan Yerusalem oleh bangsa yang besar, jumlahnya banyak, bangsa Aram. Kalau kita baca ceritanya itu di dalam Raja-Raja. Tapi Raja Yosafat berikhtiar untuk datang kepada Tuhan. Dia datang submit, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Semuanya dibalikkan begitu mudah. Dengan hal-hal yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Tuhan itu punya kuasa. Tangannya sangat luar biasa. Bahkan Haman yang mencelakakan, berikhtiar mencelakakan seluruh Israel, dibalikkan keadaan. Semudah itu, bahkan Haman digantung. Dan Israel mengalami kemenangan. Hari itu, pada harinya, pada waktunya Israel itu ditinggikan. Demikian juga dengan Yosafat. Dia mengalami kemenangan di luar nalar manusia. Dia bisa menjara, dia bisa mengalami kekuatan dari Tuhan. Seluruh bangsa Israel kemudian mengalami kemuliaan Tuhan. Israel ditinggikan pada waktunya ketika merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Siapakah Anda sekarang? Apakah status Anda, saudara dan saya di hadapan Allah? Karena itu kita harus belajar seperti raja dan ratu tersebut. Demikian juga dengan Daud, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jika kita ini mempunyai masalah akibat dosa, apalagi karena kesalahan, kita mengalami hal yang tidak enak dalam hidup kita, akibat-akibat dari keputusan dan kesalahan yang kita perbuat beberapa waktu yang lalu, Tuhan pasti memberikan kesempatan. Kita datang saja dengan rendah hati, mengakui segalanya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka hati Tuhan itu pasti terjamah dan tangannya pasti memberikan pertolongan. Mari datang sebelum terlambat. Kita belajar seperti Israel, bangsa yang demikian besar, yang dimuliakan Tuhan, tapi seringkali mengeraskan hati. Kita belajar akan ayat firman Tuhan, jangan kita keraskan hati, tunduk di bawah tangan Tuhan. Mungkin juga berbicara kepada kita, bagaimana kita bisa tunduk kepada Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak submit di bawah tangan Tuhan, yaitu gereja Tuhan, mungkin pemimpin di atas kita, mungkin leader-leader di atas kita, orang-orang yang kelihatan. Kita belajar merendahkan diri, kita belajar menjadi hamba, melayani, kita submit, kita tunduk di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ketika kita bisa belajar merendahkan diri di hadapan manusia yang kelihatan, kita pun bisa menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Bapak Ibu, engkau dan saya, kita akan ditinggikan pada waktunya. Itu adalah kemenangan yang diberikan Tuhan nantinya. Ketika kita merendahkan hati kita, kita sujud di altarnya, di bawah tangan Tuhan. Maka tangan Tuhan yang berlubang paku itu, tangan yang penuh kuasa itu saatnya akan meninggikan kita. Nantikan waktu Tuhan meninggikan kita. Amin. Nah, yang kedua, kita bisa belajar dari ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, yang kedua adalah tangan Tuhan itu memberikan ketenangan. Tangan Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Ketika dia menggandeng kita, ketika dia memeluk saudara dan saya, ketika kita menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita, kita berserah penuh, maka tangan itu sangat lembut. Tangan itu tangan yang ajaib. Dia memberikan ketenangan dalam batin saudara dan saya. Ya, saat kita sudah tidak mampu, kuasa kita terbatas, tapi di dalam tangan Tuhan yang penuh damai itu dan penuh ketenangan itu, kita akan mengalami hadiratnya. Kita akan dilepaskan. Kekhawatiran kita tiba-tiba, ketakutan kita sirna begitu saja ketika kita menyerahkan.
Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima kan dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Biarkan tangan Tuhan itu yang bertindak, membela kita. Dia yang akan mengayomi kita terlebih dahulu. Dia akan memeluk saudara dan saya. Janji Tuhan, lihat ya, serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala ketakutan kita. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ia, tangan itu yang memelihara saudara dan saya. Janjinya ini adalah mujizat pemeliharaan. Mujizat pemeliharaan, kalau saudara kekurangan, percayalah bahwa ada tangan Tuhan, tangan yang ajaib itu, seperti cerita janda di Sarfat. Minyak dan tepung tidak akan ada habis-habisnya. Saudara sendiri nggak tahu bagaimana jalan keluarnya, tapi percayalah pemeliharaan Tuhan itu senantiasa ada. Mujizat pemeliharaan itu selalu ada ketika kita menyerahkan benar-benar hidup kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka tangan yang ajaib itu sanggup kok menolong kita. Tangan yang berlubang paku itu bisa melakukan banyak hal. Demikian juga dengan Elia waktu di Sungai Kerit. Manusia nggak bisa berpikir gimana ada burung gagak memelihara. Setiap hari pagi sore memberikan makanan. Dan itu daging yang dibawa di dalam mulut burung gagak merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Gagak tidak mungkin daging yang demikian enak pasti dimakan. Tapi itu bisa tidak dimakan dan diserahkan kepada Elia. Dan Elia dijaga, Elia dipelihara. Ini mujizat pemeliharaan Allah yang luar biasa. Apapun masalah Bapak Ibu, biarkan ketenangan Tuhan. Tangan Tuhan itu yang memberikan ketenangan. Karena itu katakan pada pagi hari ini, boleh tulis hashtag di YouTube saudara ya, tenanglah hai jiwaku sebab ada tangan Tuhan yang memberikan kekuatan. Tenanglah hai jiwaku sebab ada tangan Tuhan yang memelihara dan menjaga. Tenanglah hai jiwaku sebab ada tangan Tuhan yang bekerja, yang memeluk aku dengan hadiratnya. Katakan itu dalam batinmu. Dan yang ketiga kita bisa belajar di ayat yang ke-8. Ini merupakan satu peringatan juga dari Tuhan, pemberitahuan kepada kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama dengan singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jangan heran kalau kita ini mengalami pencobaan, mengalami ujian, masalah hidup. Tapi firman Tuhan itu memperingatkan kita harus terus berawas-awas. Berjaga-jagalah, sebab semua ini campur tangan iblis di dunia. Ada banyak hal yang ditunggangi oleh iblis. Kedagingan kita menyebabkan kita salah ambil keputusan, menyebabkan kita emosi sehingga menghasilkan satu problem dalam hidup kita. Tapi ada banyak hal juga karena campur tangan iblis. Kita harus berawas-awas, jangan lengah. Karena dosa itu senantiasa mengintip saudara dan saya. Ketika kita buka celah, maka iblis akan masuk. Dia mencuri iman kita, dia mencuri, membunuh, dan kita menghancurkan masa depan kita. Jangan salah pilih, berjaga-jagalah senantiasa, dia selalu berkeliling. Ini peringatan dari Tuhan. Tapi jangan khawatir saudara, karena ada perintah Tuhan ketika kita mengalami tekanan yang luar biasa. Perintah Tuhan itu untuk lawan iblis. Lawanlah iblis, ayat yang ke-9. Ini bukan hanya bertahan saja, tapi suruh lawan, tentunya dengan iman yang teguh. Iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Perintah Tuhan pagi hari ini, jangan menyerah. Lawan, bangkit dengan iman yang teguh. Kebenarannya tentunya adalah lewat doa. Doa dengan iman yang teguh. Karena kekuatannya bukan terletak ternyata pada doanya, tetapi kepada siapa yang berdoa. Yang berdoa kalau orang benar, orang yang memiliki iman dan percayanya sepenuhnya kepada Tuhan, itulah yang akan menerima jawaban. Itulah yang akan mengalami kemenangan. Lawan iblis, maka iblis akan lari daripada Anda dan saya. Ya, tentunya kita harus berdoa.
Kita harus mempercayai apa yang ditulis dalam firman Allah. Pegang teguh dan kita katakan itu untuk melawan iblis. Sehingga iman kita juga bangkit. Kita tidak menyerah. Perkataan-perkataan yang ada dalam mulut kita itu merupakan doa-doa kita. Biarkan mulut kita selalu mengucapkan yang benar, mengucapkan kekuatan yang dari Allah, yaitu firman Allah yang adalah pedang roh. Akan ada perlindungan darah anak domba Allah. Jangan takut Bapak Ibu, ya. Ketika doa-doa yang penuh dengan iman itu dinaikkan, itu seperti tembok penghalang, seperti tembok berapi yang menghalangi kuasa musuh, yang menghancurkan kuasa musuh, yang menghancurkan setiap intimidasi iblis dalam bentuk dan rupa apapun di dalam hidup saudara. Sakit penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah hubungan, apapun juga itu akan menghancurkan halangan-halangan yang ada di depan kita. Karena itu Bapak Ibu, amanlah saudara dan saya, kita aman ada di tangan Tuhan yang kuat. Karena tangan Tuhan yang ketiga ini adalah tangan Tuhan yang melindungi dari yang jahat. Kita seperti dilindungi, ditutup bungkus oleh kuasa darah anak domba Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, kita bisa belajar ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus, dalam kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Karena itu jangan khawatir ya Bapak Ibu, sesudah kamu menderita seketika lamanya, ayat 11, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang keempat kita bisa belajar, tangan Tuhan yang memberi kemenangan. Tangan Tuhan yang memberi kemenangan, yang menghancurkan setiap kuasa si jahat. Tangan Tuhan itu bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan adalah tangan yang penuh kasih, yang memeluk kemurahan Tuhan. Hand of God itu selalu baik ya. Dia memberikan perlindungan dan ada kekuatan. Tapi bagi musuh-musuhnya, bagi iblis itu adalah kepalanya. Bukan tangan yang terbuka, tapi seperti fist, tinju. Tangan yang teracung, yang menghancurkan kuasa musuh, yang menghancurkan masalah saudara dan saya. Dia tangan yang membela, dia tangan yang melindungi. Percayalah, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Darah anak domba Allah itulah yang akan memberikan kemenangan. Karena dialah Yesus itu empunya kuasa sampai selama-lamanya. Karena itu jangan segan, jangan ragu-ragu untuk menengking setiap kelemahan kita, menengking setiap masalah kita. Mungkin sakit di badan, sakit di bagian-bagian tubuh. Kita tengking dengan iman percaya. Mungkin itu masalah di dalam pekerjaan kita, ada halangan-halangan, ada rancangan jahat yang mengacaukan mungkin. Kita tengking setiap masalah itu, atau kekacauan-kekacauan di dalam rumah tangga, di dalam hal keuangan atau apapun, kita submit di bawah tangan Tuhan yang kuat. Minta ampun terlebih dahulu, minta ampun kalau mungkin ada kesalahan, ada dosa. Kita sendiri nggak tahu, kita tidak sempurna. Dan kita biarkan, kita minta kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan itu turun atas kita, kemudian kita bangkit dengan iman. Jangan lupa kita akan bangkit dengan iman percaya. Lawan dan kita jangan ragu-ragu untuk memperkatakan kepercayaan kita lewat mulut kita. Pagi hari ini kita akan belajar, kita terus akan berdoa, menengking setiap masalah, apapun problem itu, kita bangkit iman kita oleh darah anak domba Allah, maka pekerjaan iblis dihancurkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan nyanyikan satu lagu ini sebagai wujud iman kita pada pagi hari ini. Oleh darah anak domba Allah. Yes. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan,
dihancurkan oleh darah anak domba. Kita nyanyikan dengan penuh iman. Oleh darah anak domba. Angkat iman saudara. Oleh kesaksian kita Berkatakan firman. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi. Oleh darah anak domba. Yes. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Berdoa pada pagi hari ini Tuhan, biar bangkit iman setiap orang. Karena oleh darah anak domba Allah, tangan Allah yang kuat, tangan Allah yang penuh mujizat itu menopang hidup setiap orang. Tangan Tuhan yang kuat itu memberikan ketenangan, memberikan kekuatan, menopang setiap orang yang lemah dan membangkitkan setiap orang yang sudah tidak punya harapan. Percayalah pada pagi hari ini hamba berdoa, saatnya di dalam nama Yesus, ora pataka shikarala papa, arahkan tangan Anda ke layar, arahkan tangan Anda ke atas. Oh, naikkan doa-doamu di surga, dan biarlah engkau belajar untuk tunduk dan menyerahkan hidupmu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena tangan ini yang akan bergerak membela hidupmu. Bangkit hai setiap iman yang lemah. Aku berdoa, bangkit hai setiap orang yang sudah lemah. Saat ini teruslah melangkah, teruslah berjalan. Karena tangan Tuhan yang akan menggandeng, tangan Tuhan yang akan menopangmu, bahkan menggendongmu ketika engkau sudah tidak mampu melangkah lagi. Di dalam nama Yesus hamba berdoa melepaskan kekuatan dari Tuhan, kekuatan tangan Tuhan yang menggandeng, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan arah dan tujuan kepada setiap orang. Pada pagi hari ini di dalam nama Yesus, terima dengan iman. Kirala patakaya shikarala parala patakaya sendededededededede. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Bangkit hai setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Serahkanlah segalanya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Oralaba syakararabarabaya shikedededededededede. Bidala patakaya syanda baralabaya baralabarab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 a. Ora pataka shikad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 a. Bangkit setiap iman, bangkit setiap iman. Terima kekuatan yang baru, terima kekuatan yang baru dari Tuhan pada pagi hari ini. Biar kuasa Tuhan menaungi hidupmu, kuasa Tuhan yang memeluk engkau hari ini. Engkau yang membutuhkan kasih Allah, biar tangan Tuhan yang kuat memelukmu dengan hadiratnya, dengan kekuatannya, dengan kasihnya. Terima kemurahan Tuhan, terima di dalam nama Yesus. Kasih Allah yang melanda hidupmu saat ini. Hatimu akan merasa tenang, hatimu akan merasa damai sejahtera. Segala ketakutan, kekhawatiran aku tengking. Mari kita tengking bersama-sama. Kita patahkan setiap intimidasi iblis, setiap hal-hal yang membuat kita menjadi gentar dan takut. Apapun itu intimidasi dalam pikiran, panah-panah api si jahat, kami ikat, kami tengking, enyah dari hidup setiap orang di dalam nama Yesus. Mereka yang ketakutan akan masa depan mereka, ketakutan akan sakit penyakit mereka saat ini, apapun kelemahannya di dalam nama Yesus yang menghantui setiap orang, pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran ketakutan saat ini di dalam nama Yesus. Jadilah tenang, katakan dalam batinmu sendiri, jadilah tenang hai jiwaku, jadilah tenang dalam nama Yesus. Aku menengking saat ini setiap kelemahan dalam badan, dalam jasmani. Arahkan tangan Anda kepada setiap kelemahan dalam badan Anda, dalam tubuh jasmanimu. Di dalam nama Yesus kami mengikat setiap kuasa sakit penyakit saat ini. Enyah, tinggalkan dalam nama Yesus, dan biarkan kuasa Tuhan mengalir. Kesembuhan kami melepaskannya di dalam nama Yesus, dan terima kesembuhan itu, terima kelepasan yang dari Tuhan. Terima oleh bilur-bilurnya engkau dijamah, engkau disembuhkan. Engkau akan mengalami Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang mengalami hubungan yang buruk, engkau yang mengalami hati yang letih,
engkau tidak tahu kemana tujuannya, tujuan hidup, alami Tuhan pada pagi hari ini. Biar imanmu dibangkitkan, engkau mengalami kekuatan dari Tuhan oleh kasih-Nya. Oleh kasih-Nya engkau dijamah saat ini. Masalah keuangan, masalah pekerjaan, hamba berdoa. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang buka jalan. Tuhan kau memberikan hikmat kepada mereka satu persatu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Arahkan imanmu kepada Yesus oleh darah anak domba Allah. Kita nyanyikan ini sebagai doa penutup. Oleh darah anak domba, yes. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Bangkit imanmu. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Terima kelepasan oleh darah anak domba Allah. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, yes. Oleh darah anak domba. Bersoraklah bagi Dia, tangan Tuhan yang kuat memberikan kemenangan dalam hidupmu. Darah anak domba Allah yang kudus itu menaungi hidupmu. Segala pekerjaan Anda, segala apapun rancangan-rancangan jahat, percayalah, segala sesuatunya ditundukkan di bawah tangan Tuhan yang kuat. Biarlah tangan Tuhan yang kuat itu bergerak dan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Hamba melepaskan doa berkat ini bagi mereka ya Tuhan. Kekuatan yang baru ada pada mereka. Kekuatan yang baru itu senantiasa ditopang oleh tangan yang berlubang paku itu. Tangan-Mu sendiri ya Tuhan. Karena itu terima anugerah dan kekuatan dari Tuhan pagi hari ini. Alami dia, bangkit imanmu, yang lemah dikuatkan kembali. Tuhan akan menolong Anda karena tangan Tuhan yang kuat itu beserta dengan Anda. Terima urapan yang baru pada pagi hari ini, fresh anointing dari tahta anak domba Allah yang kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengalami kemenangan dari Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, jumpa lagi di doa pagi berikutnya minggu depan.